Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firian Cassandra Nabila dari kelas B1 tahun angkatan 2020 non reguler. Sebelumnya saya telah melakukan observasi atau wawancara di UMKM Dimsum yang berada di Cimahi. Nah, di sini saya akan membuat inovasi atau proposal yang telah saya buat untuk kemajuan dari usaha UMKM tersebut. Di sini sebelumnya UMKM Dimsum itu hanya berjualan di bazar-bazar atau hanya event-event saja yang ownernya ketahui dari sebuah grup yang beliau ikuti. Nah, di sini saya akan berinovasi atau mengajukan untuk kesuksesan atau keberhasilan dari UMKM tersebut. Nah, di sini saya berharap bisa membuat suatu restoran, ataupun tidak membuat restoran pun kami berharap bisa bekerja sama bersama salah satu restoran yang akan kami ajukan gitu ke restoran tersebut. Kami akan membuat sebuah dimsum yang lebih bervariasi, seperti sebelumnya hanya dimsum yang siomay saja. Sekarang kami akan bertambah menjadi bakpao, pangsit, ceker, dan lain-lain gitu. Lalu produk atau jasa yang disediakan yaitu kami menyediakan berbagai jenis dimsum yang inovatif yang telah saya sebutkan tadi, dan rasa yang berbeda atau rasa yang konsisten gitu setiap pembuatan dimsumnya gitu. Dan target pasar atau analisis yang kami berikan atau saya berikan yaitu target pasarnya tetap kepada masyarakat di sekitar, akan tetapi karena rasanya yang bervariatif dan konsisten, maka akan juga menarik konsumen wisatawan, bukan hanya masyarakat yang ada di sekitarnya saja. Lalu strategi pemasaran dan promosi yang saya gunakan, yang pertama yaitu branding dan citra. Nah, kami menciptakan identitas merek yang menarik, karena yang sebelumnya itu tidak memiliki merek. UMKM tersebut hanya memberikan nama dimsum saja, tapi tidak ada mereknya. Lalu yang kedua yaitu media sosial. Karena sekarang itu adalah zaman milenial, maka kita juga harus mengikuti zaman. Sekarang banyak media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook. Nah, kami akan mempromosikan di dalam media sosial. Bahkan jika adanya biaya tambahan, kami akan melakukan endorsement kepada selebgram yang ada di media sosial. Lalu yang ketiga, kerjasama dengan komunitas lokal. Jika UMKM sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan komunitas lokal, tapi hanya satu komunitas saja. Nah, di sini saya akan mengajukan untuk ke berbagai komunitas makanan gitu, bukan hanya di Cimahi saja, tapi di Bandung Barat, Bandung Kota, dan lainnya. Lalu yang keempat itu ada program loyalitas pelanggan. Nah, kami melakukan dengan cara, misalkan ketika awal pembukaan itu kami bukan menganjurkan, kami mengadakan diskon. Misalkan yang dari harganya 2.500, kami buat diskon menjadi 2.000 gitu, atau misalkan beli 3 gratis 1 gitu. Lalu ada ulasan pelanggan dan rekomendasi. Nah, di sini kita akan membuat suatu banner atau perinan-perinan gambar di mana yang isinya adalah rekomendasi atau ulasan dari para pelanggan. Nah, si ulasan ini juga nanti kita bisa simpan di media sosial yang telah kita buat. Misalkan kita membuat video dari ulasan si para pelanggan ini atau rating dari para pelanggan ini, supaya nanti di media sosial banyak yang melihat dan banyak yang mengenal merek yang telah nanti kita buat. Lalu ada perencanaan keuangannya. Nah, di sini proyeksi dan pengeluaran
pendapatan dan pengeluaran berdasarkan estimasi penjualan harian dan harga rata-rata serta biaya operasional dan pengembangannya. Lalu ada sumber pendanaan yang diharapkan. Nah, di sini sebenarnya kita mengharapkan adanya investor atau dari hasil kerjasama kami. Tetapi jika kami tidak mendapatkan, mungkin akan menggunakan dana pribadi atau pengajuan peminjaman bank untuk pembuatan UMKM. Lalu selanjutnya ada perhitungan ROF atau manfaat sosial yang diharapkan. Nah, menghitung ROF berdasarkan pendapatan kotor dan pengeluarannya gitu, serta mengukur manfaat sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan dampak positif bagi komunitas tersebut gitu. Lalu ada rencana pelaksanaan. Nah, tahapan atau langkah-langkah yang kami gunakan nanti adalah persiapan dan perencanaan awal itu harus dipersiapkan secara matang karena kita bukan hanya ingin menjadi UMKM saja, tetapi kita ingin kedepannya itu kita mendapatkan mitra untuk dimsum kita ini gitu. Jadi kita ingin kedepannya merek dimsum yang kita buat nanti itu menjadi lowongan pekerjaan untuk orang lain gitu, bukan hanya sejenis UMKM aja. Lalu penjadwalan waktu, nah itu tergantung pada tahapan atau perencanaan yang telah kita buat di awal. Nanti hasilnya akan memakan waktu sekitar, bukan hasilnya, mungkin saya akan memberikan deadline-nya itu sekitar 4 bulan saja karena sebaiknya itu lebih cepat lebih baik gitu. Lalu ada rincian tanggung jawab dan peran individu atau tim. Nah, si pemilik usaha ini juga harus mempersiapkan tim atau perencanaan yang lebih matang lagi karena nanti bukan hanya menyangkut pautkan satu orang, tetapi akan banyak orang yang ada dalam kemitraan gitu. Lalu dengan mengikuti bisnis ini, kami yakin dapat mencapai tujuan yang kami atau saya harapkan, yaitu bekerja sama dengan restoran atau memiliki restoran dan memiliki banyak kemitraan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari proposal yang telah saya buat. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.